Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah misteri Rawa Rontek yang keenam, di mana ketenangan desa Rawabening menyimpan rahasia yang tak terduga. Kisah yang penuh ketegangan, mistis, dan bayang hitam di Rawabening. Pagi itu warga desa beraktivitas seperti biasanya, bertani, berkebun, mengurusi ternak, anak-anak bermain riang bersama teman-temannya. Angin bertiup semilir sejuk, kampung halaman yang begitu menenangkan. Di balik itu, semua ada beberapa warga lainnya yang bertugas berjaga di perbatasan desa, mengamati dengan seksama segala pergerakan atau keanehan apa yang timbul, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga desa Rawabening. Saat malam menjelang di hari yang tidak biasanya, sekumpulan gagak hitam muncul dari balik hutan. Gagak tersebut menyerang ternak warga. Awalnya hanya beberapa ayam yang dicengram gagak dan dibawa pergi. Warga yang berjaga dan melihat itu langsung mengejar dan memukul dengan tongkat kayu. Namun gagak itu selalu bisa menghindar serangan tongkat warga. Lalu penjaga perbatasan desa melaporkan kejadian tersebut pada Tien Bu dan Nini Dasa. Setelah menerima laporan dari penjaga perbatasan desa, Nini Dasa dan Tien Bu segera bersiap. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya, menutupi Rawabening dengan selimut kelabu yang menyimpan ancaman. Di kejauhan, suara gagak hitam terdengar seperti nyanyian kematian. Nini Dasa, pendekar wanita yang dikenal dengan jurus angin menari, mengoleskan ramuan pelindung ke tubuhnya campuran daun kelor dan minyak cendana yang bisa menahan sihir gelap. Tien Bu, suaminya, mengasah pedang pusaka serat langit, yang konon bisa memecah mantra kegelapan jika digunakan dengan hati yang bersih. Mereka tahu Bayu Klana bukan musuh biasa. Ia adalah mantan murid dari perguruan langit hitam yang diusir karena mempelajari ilmu terlarang dengan wajah dingin dan mata merah menyala. Bayu Klana memimpin pasukan gagak hitam yang bisa menyerang dalam gelombang mematikan. Bayu Klana tubuhnya terangkat ke udara, seolah terbang mengambang di udara. Iringan pasukan gagak hitam maju ke arah desa Rawabening. Sedangkan Bayu Klana hanya memperhatikan dari kejauhan saja dengan tubuh tetap mengambang di udara. Serangan burung gagak hitam di tengah malam dimulai. Langit malam yang kelam bertambah gelap gulita. Ribuan gagak hitam terbang rendah, mencengkeram ternak warga dan membawanya ke arah bukit kelam tempat Bayu Kelana bersemedi. Teriakan kepanikan warga menggema, dan pendekar muda Nini Dasa serta pendekar Cina, Tien Bu, melompat ke medan laga. Nini Dasa mengeluarkan jurus putaran angin dengan kipas pemberian dari Nyai Lindu, menciptakan pusaran yang memecah formasi gagak. Warga yang sudah dipersiapkan sejak awal dengan aba-aba Wahyu, yang merupakan pemuda yang dipercaya memimpin warga. Wahyu mengatur pola serangan terukur dari berbagai sudut desa, melepaskan anak panah ke arah pasukan burung gagak di udara. Ini bukan burung gagak biasa, karena dikendalikan oleh ilmu sihir hitam Bayu Klana. Karenanya, tidak sedikit gagak yang bisa menghindari serangan anak panah. Namun juga tetap ada gagak yang jatuh ke tanah terkena hunjaman anak panah dari warga. Sebagian warga lainnya berlari maju ke depan dengan masing-masing membawa obor, sambil memukul-mukulkan obor ke gagak yang terbang-terbang rendah, dan obor tersebut juga sekaligus sebagai penerangan malam. Pendekar Cina Tien Bu melompat ke udara sambil memegang pedang perak. Menebas gagak dengan pedang serat langit, satu tebasan bisa memusnahkan 5 gagak sekaligus. Pendekar muda Cina, Tien Bu melakukan tebasan pedang peraknya dengan cepat dan terukur pada gerombolan burung gagak. Dan hasilnya, banyak gagak yang mati berhamburan di tanah. Kabut kegelapan mulai muncul dan menebal ke arah desa. Dan dari balik kabut, muncullah Bayu Kelana. Sosok berjubah hitam dengan mata bersinar merah, tubuhnya diselimuti jubah hitam berlumur darah, dan di tangannya, ia menggenggam tengkorak sapi yang berkilau merah sumber kekuatan sihirnya. Bayu Kelana menantang pasangan pendekar itu. Lalu terjadilah duel di tengah kabut. Ia mengeluarkan jurus bayangan darah, membuat ilusi dirinya menjadi 5, masing-masing menyerang dari arah berbeda. Tien Bu terjebak dalam kabut pekat, bertarung dalam kegelapan, membuat Tien Bu terpukul mundur. Tien Bu menebaskan pedangnya ke segala arah, karena tidak bisa melihat keberadaan Bayu Kelana. Namun bagi Bayu Kelana, bertarung di area kabut adalah cara liciknya untuk mempermudah kemenangan. Bayu Kelana melempar tali sihir yang bersinar merah mengikat satu tangan Tien Bu. Namun tali sihir yang bersinar merah itu ditebas putus dengan mudah dengan perak. Tien Bu, pertarungan di dalam gulungan kabut pekat itu
banyak serangan ilusi dan membuat kebingungan Tianbu. Ini adalah pertarungan yang curang, teriak Tianbu. Tianbu kembali berteriak, tampilkan wujudmu. Kita bertarung secara kesatria. Bayu Kelana hanya tertawa dingin, yang tawanya terdengar dari segala arah. Nini Dasa yang tidak terjebak di dalam kabut pekat, terus mencari celah untuk menyerang Bayu Kelana. Lalu Nini Dasa memusatkan energi dan menggunakan jurus rahasia cermin jiwa, yang bisa membedakan mana Bayu Kelana asli. Dengan satu lemparan jarum emas, Nini Dasa mengenai dada Bayu Kelana asli. Tubuhnya terpental, dan gagak-gagak pun berhamburan. Tianbu berhasil keluar dari jebakan kabut pekat tanpa terluka sedikit pun di tubuhnya. Namun, Bayu Kelana belum kalah. Ia tertawa dingin dan berkata, "Kalian belum tahu, darah ternak hanyalah permulaan. Aku mengincar darah. Pendekar." Sambil terluka dan menahan rasa sakit akibat serangan dari Nini Dasa, Bayu Kelana kabur bersama rombongan gagak hitam dan berkata dengan suara menggema, "Tunggulah pembalasanku." Lalu bagaimana nasib Bayu Kelana yang sedang terluka? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Jangan lupa like, follow, dan aktifkan notifikasi untuk mengikuti petualangan mistis berikutnya di Rawa Rontek. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai habis dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.